Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudara sekalian rahimakumullah, kajian malam hari ini dalam rangka Pekan Haul pertama Allahyarham Bu Ayahanda tercinta dan Ibunda itu diselenggarakan oleh LPII, satu lembaga yang Allahyarham dirikan di penghujung tahun 80-an. Dan kegiatannya berlangsung insya Allah sampai sekarang ini. Di LPII itu bertemu beragam pendapat dan mazhab pemikiran. Di antara para pembicara yang hadir di LPII, selain Allahyarham, ada Habib Dr. Haidar Wagir, Profesor Dr. Ahmad Tafsir, Profesor Dr. Afif Muhammad, dan para guru-guru besar lainnya. Semangatnya adalah semangat untuk bersama-sama mencari ilmu, pencerahan, mendiskusikan beragam hal tanpa sekat-sekat kemazhaban. Prinsip yang sering disebut dengan prinsip non-sektarianisme. Saya masih ingat ketika Allahyarham memperkenalkan prinsip ini, dan orang bertanya karena mungkin sudah terlalu lama kita terbiasa dikotak-kotakkan oleh ini warna ini warna itu, ini pendapat ini pendapat itu, ini mazhab ini mazhab itu. Sudah terlalu lama kita dikotak-kotakkan. Dan Allahyarham berusaha dalam beberapa testimoni dari banyak kawan, bahkan ditulis menjadi buku, Allahyarham digelari sang pelintas batas. Allahyarham melintas batas itu. Beliau tumbuh dalam tradisi Ahlus Sunnah, melintas batas, memperkaya dengan khazanah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Tapi pada saat yang sama memberikan juga pada mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam kontribusi dari mazhab Ahlus Sunnah. Buku Dahulukan Akhlak di Atas Fikih diantaranya. Nah, suasana itu yang ingin dibangun oleh LPII. Ketika Allahyarham, kalau kita lihat karya-karya beliau, jumlah buku beliau, tulisan-tulisan beliau, memang momentum terbesar yang kemudian bisa disebut melipat gandakan produktivitas beliau itu. Begitu banyak tulisan diterbitkan menjadi buku dan sebagainya. Setelah perkenalan beliau dalam tanda petik dengan mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, dalam hal ini adalah keteladanan sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Saya kira dari situ. Mengapa? Karena begitu Allahyarham bersentuhan dengan khazanah Islam dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Saudara, di sini ada Ustadz Muhammad Salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang sangat mumpuni dalam menelusuri hadis-hadis. Misalnya dalam tradisi, setidaknya dalam Kutubus Sittah, mau ditarik ke Kutubut Tis'ah, jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah tidak signifikan dibandingkan dengan para periwayat hadis lainnya. Bahkan ya tidak signifikan. Jadi sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa alaihi wasallam menemani baginda Nabi SAW sejak lahir hingga saat terakhir. Atau misalnya riwayat-riwayat hadis-hadis baginda Nabi yang disampaikan oleh Sayyidatina Fatimah Zahra sallallahu alaiha, itu tidak signifikan, tidak banyak. Nah, ketika Allahyarham bersentuhan, berkenalan dengan literatur dari mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam, terbuka pintu-pintu ilmu itu, mengalir dengan deras mutiara hikmah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan itu tanpa batas.
tak terbendung kehausan akan keilmuan, menemukan mata airnya yang bersumber dari khazanah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Sejak awal, Allahyarham itu yang mengikuti Allahyarham bahkan bisa ditelusuri sejak awal sekali. Beliau mungkin yang pertama kali mempopulerkan waktu itu istilah sushi ketika ditanya wartawan, yaitu sunnah Syiah. Beliau juga hadir dengan pendapat keberagaman kita itu sekarang bukan keberagaman yang tunggal, tapi keberagaman yang belajar dari banyak guru, belajar dari banyak mazhab. Kita tidak bisa mengatakan kebenaran itu hanya dimiliki oleh satu kelompok dan tidak oleh kelompok yang lain. Bahkan itu meluas pada perspektif beliau tentang agama-agama. Kita mengikutinya dalam kajian tentang Islam dan pluralisme misalnya. Itu semua mutiaranya sekali lagi beliau temukan sependek pemahaman saya pada kekayaan khazanah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Nah, termasuk dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Saudara tahu mungkin ketertarikan saya pada Daqaiqul Quran. Sebetulnya Allahyarham jauh lebih dahulu. Ketika beliau mengklasifikasikan manusia dalam An-Nas, Bashar, Insan, atau prinsip-prinsip komunikasi dalam Al-Quran yang menggunakan bentuk kata qaulan, ma'rufan, maisuran, kariman, layyinan, sadidan misalnya, itu beliau yang membukakannya untuk kita semua. Dan sekali lagi menemukan jawabannya itu pada literatur mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Misalnya kadang ada ayat-ayat yang seakan-akan terkesan berhadap-hadapan satu dengan yang lainnya. Misalnya ayat fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba', itu di bagian lanjutannya ada fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Sedang kemudian masih pada surat yang sama ada ayat Al-Qur'an walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kedua-duanya ini seakan-akan dihadap-hadapkan. Yang satu mengatakan boleh asal adil. Ayat yang lain mengatakan kalian tidak akan pernah bisa adil. Dan itu ditemukan jalan tengahnya yang disampaikan oleh Yai Rahmat tadi dari hadis-hadis mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Saya akan lebih menyingkat pembicaraan agar kita dapat berinteraksi karena dengan hadirin saya sudah mempersiapkan materi untuk malam hari ini dan saya sudah dapat menduganya Yai Rahmat karena di HP saya ini rujukan hadis yang sama dengan yang beliau bacakan. Masya Allah. Masya Allah. Beliau bacakan tadi saya sudah senyum, materi saya sudah beliau sampaikan ini. Wali. Masya Allah. Wali beliau. Ya, wali. Ya. Wasiat dari Imam Hasan Al-Askari alaihi salatu wassalam. Hari ini kita memperingati juga Imam Jawad alaihi salatu wassalam. Nah, di antara kalimat awal yang sejak awal Allahyarham sampaikan, dan bagi kita semua yang mengikuti sejak awal itu, bagi yang mengikuti kemudian mengenal setelahnya juga sangat familiar. Mungkin hanya mengenal bagian tengahnya ini saja, yaitu kunu lana zainan wala takunu alaina syainan. Itu mungkin yang, dan itu meresap ya ke dalam urat-urat kita. Itu Allahyarham sampaikan ya oleh Imam Ja'far, ada Imam Jawad, dan ini yang Ustaz Rahmat sampaikan tadi dari wasiat Imam Hasan Al-Askari alaihi wasallam. Itu sebetulnya sudah menjadi ya golden rule, aturan emas. Jadilah kalian yang menghias kami, jangan yang mendatangkan celah atau nista atas kami. Jadilah orang yang berkhidmat begitu rupa. Allahyarham paling sering itu mengibaratkan keahlul baitan seseorang itu dengan akhlak, dengan kontribusi, khidmat di tengah-tengah masyarakat. Beliau
kita tahu mengedepankan itu. Bahkan ketika membahas keimanan, kekufuran dalam Al-Quran pun, bagi beliau kekafiran itu label moral, bukan label akidah. Seseorang itu dihitung dari perkhidmatannya. Itulah Syi'i. Kalau ada orang berakhlak begitu rupa, sehingga ya, hadza min syi'ati Ja'far. Ini dari pengikutnya Imam Ja'far. Dalam riwayat dari Imam Hasan Askari alaihissalam ini orang Syi'i itu, dan dia berbuat baik, itu akan membahagiakanku, kata Imam Hasan Askari. Memang berat menisbatkan diri pada kecintaan Ahlul Bait alaihissalam, sehingga sempat untuk menyemangati, untuk memotivasi ketika mungkin misalnya ada yang turun semangat belajar gitu ya. Itu diantara semangat, diantara trik menyemangatinya adalah supaya tidak sampai nanti dikatakan hadza min syi'ati Ja'far gitu. Gitu ya. Nah, itu karena kemuliaan, kehormatan yang disebutkan kepada al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam berat memang. Nanti kalau kita ada sedikit saja hadza min syi'ati Ja'far. Nah, itu yang diamanatkan oleh Allah yarham kepada kita semua. Kunu lana zainan wa la takunu alaina syai'an. Ini Yai, tadi saya sudah sampaikan, sebenarnya yang ingin saya bahas itu hadis Imam Hasan Askari yang tadi Yai sampaikan. Sudah saya siapkan. Beliau sudah menjelaskan, tugas saya lebih ringan. Masya Allah. Masya Allah. Apa Ustaz? Nah, kalau tadi disebut wali, la ya'riful wali ilal wali, Ustaz. Yang menyebut wali tadi Ustaz Muhammad Bagas. Iya, berarti dia lebih wali, Ustaz. Boleh di-replay di YouTube-nya. Ya. Nah, dan ada satu bagian lagi yang Allah yarham jaga betul, yaitu yang tadi lanjutan dari hadis itu, jurru ilaina kullal mawaddah, tarik setiap kecintaan orang itu pada kami. Ini yang berat, karena yang harus disampaikan itu adalah cinta. Kita harus menarik orang pada kecintaan Ahlul Bait alaihi wasallam dengan jalan yang juga penuh cinta. Dan itu mulai dari kata-kata kita, dari lisan kita. Mungkin tulisan di room chat sekarang ini, yang terbaca itu harus pesan cinta. Bukan pesan menjatuhkan orang lain, bukan pesan ya merendahkan kemampuan intelektual orang lain, dan lain sebagainya. Semua harus dihadirkan dengan cinta. Ajakan itu, jurru ilaina kullal mawaddah. Tarik kepada kami segala bentuk kecintaan. Setelah jadilah kalian penghias, jangan jadi yang mendatangkan celah, dan tarik kecintaan orang pada kami. Tidak mungkin kita dapat menarik kecintaan itu kalau tidak, satu, kita membuka diri. Yang kedua, kita berada di tengah-tengah masyarakat. Itu tidak mungkin kita menyebarkan cinta tanpa melakukan kedua ini. Kita harus membuka diri. Ketika Allah yarham itu hadir pada diskusi, maaf kalau saya mengulang, dulu pernah ada di ANTV, diskusi sunnah syiah disiarkan secara nasional. Mungkin pertama dan satu-satunya barangkali. Dan tayangannya juga bisa, kalau ada yang hafal di YouTube mungkin bisa di-share linknya. Waktu itu saya ikut di Jakarta, pulang saya mengantar beliau. Beliau itu menyampaikan begini, ini proklamasi, gitu ya. Ini proklamasi dalam artian menyampaikan tentang mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam di TV nasional, gitu. Lalu kami berbincang, saya dan Ulaiharam berbincang tentang prinsip kita itu tetap ukhuwah, bahwa beliau sekarang menyampaikan pendapat mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam. Sekiranya beliau diminta untuk menyampaikan pendapat Ahlus Sunnah, beliau akan menyampaikannya sebagaimana Ahlus Sunnah meyakininya. Itu jalan tengah tadi itu. Dan ketika akhir-akhir kegigihan beliau dalam menyampaikan kecintaan pada Ahlul Bait alaihi wasallam terlihat lebih sering lagi, lebih banyak lagi, dan kemudian beliau mempertahankan disertasi tentang wasiat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di UIN Alauddin Makassar. Sebagian kawan sebetulnya menghubungi saya dan
dalam tanda petik ini sepertinya Allah yarham semakin gencar dalam tanda petik sekali lagi yang dipersepsi oleh kawan-kawan. Semakin gencar dalam memperkenalkan mazhab Ahlul Bait. Apa tidak berada pada khitoh yang sebelumnya itu? Kurang lebih begitulah mereka mengkhawatirkan. Dalam satu perbincangan saya sampaikan kepada Bapak. Bapak kemudian menjawab seperti ini, mungkin satu saat akan datang, akan tiba masa ketika kita tidak dapat menjelaskan, ketika kita disalahpahami dan tidak dapat menjelaskan. Jadi inilah kesempatannya. Sekaranglah saatnya sebarluaskan itu informasi, karena boleh jadi nanti tidak diberikan kesempatan itu. Kita akan dihakimi tanpa sempat menjelaskan. Dan beliau menyampaikan, jadi jembatan itu adalah dengan membuka kedua sisi, baru kita bisa jadi jembatan. Jadi kita mengenal mazhab Ahlul Bait, kita juga mengenal mazhab Ahlus Sunnah, kedua-duanya, karena jembatan menghubungkan satu dengan yang lainnya. Kata kunci dari ini, penafsiran Al-Quran yang memperkaya banyak dari kemudian karya-karya yang dihasilkan Allah yarham adalah khazanah tak terkira dari Ahlul Bait Nabi alaihi afdhalut tahiyati wa taslim. Kunu lana zainan wala takunu ala sainan. Itu ada lanjutannya dari hadis Imam Hasan Al-Askari, riwayat Imam Hasan Al-Askari alaihissalam, yaitu jurru ilaina kulla mawaddah. Tarik setiap kecintaan orang itu pada kami. Tugasnya berat, bukan hanya menjadi zainan, tapi mesti menarik kecintaan orang pada Ahlul Bait alaihissalam, dan itu tidak mungkin dilakukan tanpa berada di tengah-tengah masyarakat, tanpa berkhidmat, tanpa berpartisipasi, tanpa husnul jiwar tadi, tanpa bertetangga yang baik. Itu tidak mungkin terjadi. Tanpa berkontribusi di tengah-tengah masyarakat, itu tidak mungkin terjadi. Demikian saya kira, karena sebagian besar tadi sudah oleh Yai Rahmat, terima kasih besar-besarnya. Dan LPII itu hadir sekali lagi sebagai jembatan. Jadi satu saat para ini kawan-kawan yang di LPI sebetulnya diseminasi karya ilmiah misalnya itu dihadirkan dengan memberikan perspektif dari berbagai sisi. Ada baiknya juga, mudah-mudahan di waktu yang akan datang. Kebetulan saya dan Yai Rahmat sekarang mengampu ada kajian Al-Quran dan hadis bersama beliau. Mudah-mudahan LPI bisa berkembang sesuai dengan yang dahulu Allah yarham gariskan. Ada kajian filsafatnya, ada kajian logikanya, ada kajian sejarahnya, ada kajian bahasa Arabnya, yang itu semua ada pada kanal Khazanah Ahlul Bait. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, Yai Rahmat ini suka menolak kalau disebut Kiai Haji, kata beliau. Padahal beliau tidak bisa menolak karena tanpa Kiai Haji, Khazanah hanya azanah. Khazanah itu dahului dengan Kiai Haji, kan? Jadi sudah jelas itu sudah melekat. KH itu sudah melekat kepada Kalau untuk itu saya terima, Ustaz. Makasih. Baik. Ini Ustadz Muhammad Bakas juga punya kawan-kawan baik ya, menguasai banyak bidang, filologi dan sebagainya. Satu saat insya Allah jadi narasumber juga di LPI. Akan sangat menarik. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Terima kasih.